Halo para detektif sains, selamat datang di sesi demonstrasi eksperimen kita hari ini. Coba bayangin deh, kalian lagi masuk ke sebuah tempat kejadian perkara, terus nemuin gundukan bubuk putih yang super misterius. Kira-kira itu apa ya? Apa itu cuma bahan bikin kue biasa? Atau sesuatu yang ternyata beracun? Nah, hari ini kita bakal nyulap ruang kelas ini jadi laboratorium forensik beneran buat ngetes analisis kimia secara langsung. Kita bakal belajar gimana sains, khususnya ilmu kimia sederhana, bisa bantu kita mecahin misteri ini tanpa bikin kita bahaya sama sekali. Siap-siap ya, karena kita bakal ngebongkar rahasia yang selama ini sembunyi di lemari dapur kalian. Di sesi kali ini, ada 5 langkah seru yang bakal kita lewatin bareng-bareng. Pertama, kita bahas soal lezat atau beracun. Kedua, kita pelajari kimia di balik indikator. Ketiga, kita praktik membuat larutan kubis. Keempat, mendokumentasikan bubuk yang dikenal. Dan yang terakhir dan paling seru, membongkar bukti misterius. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama kita, lezat atau beracun. Kita tentuin dulu nih, apa taruhannya. Coba dipikirin pertanyaan ini. Kalau ada 2 bubuk putih yang kelihatannya persis banget secara kasat mata, gimana cara kalian tahu mana yang enak dimakan dan mana yang beracun? Gula halus, bubuk soda kue, sampai deterjen cuci baju, semuanya kan bisa kelihatan kayak gundukan salju putih yang sama persis. Nah, disinilah tantangan terbesarnya. Barang-barang yang dari luar kelihatan kembar identik, di dalamnya bisa punya susunan kimia yang beda 180 derajat. Kalau kita cuma ngandalin mata doang buat nebak, wah itu bisa jadi kesalahan yang fatal banget. Makanya, sebelum kita mulai, ada aturan emas di lab kita nih. Ingat ya, sama sekali nggak boleh mencicipi zat yang belum kita kenal. Jangan pernah. Insting kita mungkin pengen banget nyobain dikit di ujung lidah, tapi dalam dunia sains forensik itu larangan keras. Terus, karena kita mau ngelakuin eksperimen beneran, kalian wajib banget diawasin sama orang dewasa. Ini penting banget, soalnya nanti kita bakal berurusan sama air mendidih langsung dari ketel. Pokoknya keselamatan harus selalu jadi nomor 1 sebelum kita mulai investigasi. Lanjut ke bagian kedua, kimia di balik indikator. Ini dia, alat forensik rahasia kita. Jadi, apa sih indikator kimia itu? Gampangnya, indikator ini ibarat detektor kebohongan kita. Zat ini bakal bereaksi sama tingkat keasaman atau yang kita kenal dengan istilah pH dari sebuah material. Pas dia bereaksi, dia bakal ngeluarin warna yang beda-beda. Jadi, daripada kita main tebak-tebakan pakai lidah yang berbahaya, kita biarin warnanya aja yang ngomong. Entah itu berubah jadi merah, biru, hijau, atau ungu, setiap warna bakal nyeritain identitas asli dari bubuk putih misterius itu. Cuma dengan reaksi kimia yang super simpel ini, kita bisa ngebongkar identitas bahan yang gak kita kenal dengan aman banget. Kita mengubah sesuatu yang tadinya bisa aja berbahaya, jadi pertunjukan visual yang keren. Rasanya tuh kayak kita lagi pakai kacamata sinar X buat ngeliat isi dari zat tersebut, cuma dengan modal melihat perubahan warnanya aja. Keren kan? Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga. Membuat larutan kubis. Waktunya meracik reagen ajaib kita. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kok. Pertama, siapin setengah kubis merah, potong-potong, terus masukin ke mangkok gede yang tahan panas. Nah, di sini, minta tolong orang dewasa ya buat nuangin air mendidih ke mangkuk sampai semua kubisnya kerendam, terus diamin sekitar 10 menit. Nanti, air panas itu bakal narik pigmen warna alami dari kubisnya, ngubah air bening jadi cairan ungu cerah yang cantik banget. Kalau udah 10 menit, saring airnya pakai saringan dapur ke dalam stoples. Ampas daunnya dibuang aja, dan biarin air ungunya sampai adem di suhu ruang. Cairan inilah yang bakal jadi senjata utama detektif kita hari ini. Bagian keempat, mendokumentasikan bubuk yang dikenal. Saatnya menginterogasi para tersangka. Di sini kita udah nyiapin 5 tersangka utama kita, yaitu bubuk-bubuk putih yang pasti gampang banget ditemuin di rumah. Ada serbuk sherbet, bubuk deterjen baju, tepung maizena, krim tartar, sama baking powder. Biar eksperimennya rapi, kita siapin 5 mangkuk kecil. Terus, masukin tepat 1 sendok teh dari masing-masing bubuk tadi ke mangkuk yang udah dikasih label nama. Ini penting banget ya, kita harus tahu persis siapa tersangka yang lagi kita hadapi. Nah, ini dia langkah yang paling krusial buat seorang ilmuwan forensik. Pencatatan. Sains yang bagus itu butuh catatan yang super teliti. Kita bakal pakai pipet tetes, ambil larutan kubis ungu kita tadi, dan tetesin persis 1 ml ke setiap mangkuk bubuk tersangka kita. Begitu tetesannya kena bubuk, perhatiin baik-baik dan catat warnanya. Deterjen berubah jadi hijau nggak ya? Atau krim tartar berubah jadi merah muda? Perubahan warna dari masing-masing bubuk ini sekarang jadi database penting, semacam sidik jari kimia kita buat referensi nanti. Dan akhirnya, masuk ke bagian kelima. Membongkar bukti misterius. Waktunya ngasih putusan akhir. Sekarang momen yang ditunggu-tunggu. Kita keluarin bukti.
Ini adalah 1 sendok teh bubuk putih yang sebelumnya udah dipilih diam-diam sama orang dewasa dari salah satu 5 tersangka kita tadi. Bukti E ini ada di mangkuknya sendiri dan kalian sama sekali nggak tahu itu apa. Yuk, ambil lagi pipet tetesnya, ambil larupan kubis merah, tahan napas sebentar, dan tetesin 1 ml tepat ke atas bukti E ini. Terus, amati. Coba tebak, warna apa yang tiba-tiba muncul di mangkuk itu? Tara, disinilah metode ilmiah bener-bener nunjukin sihirnya. Coba bandingin warna misterius dari bukti E tadi sama tabel warna yang udah capek-capek kita catat sebelumnya. Kocokin deh warnanya. Kalau misalnya bukti E berubah jadi hijau cerah, dan di tabel kita yang berubah jadi hijau cerah itu deterjen, maka kasus ditutup. Kita sukses ngidentifikasi zat misterius dengan akurat, dan yang paling penting, aman tanpa harus nyicipin pakai lidah. Sains sekali lagi berhasil mengungkap kebenaran. Keren banget kan? Sesi demonstrasi ini ngebuktiin kalau dapur kalian tuh sebenarnya laboratorium kimia raksasa yang penuh sama misteri. Kira-kira benda sehari-hari apa lagi ya di rumah yang nyimpen identitas kimia rahasia yang cuma nunggu buat diungkap pakai indikator sederhana kayak air kubis tadi? Coba deh mulai sekarang kalian berpikir kayak ilmuwan forensik beneran. Ingat, selalu utamain keselamatan, rajin catat pengamatan kalian, dan jangan pernah berhenti bereksperimen. Makasih ya udah ikutan demonstrasi sains kita hari ini, sampai ketemu di misteri selanjutnya.